Jadi ketika kita membaca betapa taatnya Bunda Maria menerima kabar yang tidak mudah itu, lama-lama kita dibentuk oleh apa yang kita imani. Kita dibentuk oleh iman Maria. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara yang terkasih, sungguh indah kasih Tuhan dalam hidup kita. Selalu nyata, selalu hadir, apapun itu bentuknya. Memang diperlukan kesabaran, diperlukan sebuah proses supaya kita bisa mengenal dengan sungguh inilah kasih Tuhan, inilah penyertaan Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Saya berharap saudara-saudara semoga hidup Anda selalu mengalami sentuhan-sentuhan kasih Tuhan yang nyata. Maka dari itu saudara-saudara, izinkan saya untuk mengajak Anda untuk berdoa bersama-sama pada hari ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, izinkan saya untuk bertanya kepada Anda. Kita main tebak-tebakan. Kira-kira apa benda yang ada di kantong saya setiap hari, setiap saat, nggak boleh ketinggalan? Benda ini keras, benda ini cantik, benda ini kalau saya pegang kantong saya raba-raba. Ketika saya senang, membantu saya untuk bersyukur. Ketika saya sedih, membantu saya untuk berjuang lagi. Karena selalu mengingatkan saya pada kasih Tuhan. Coba apa yang kira-kira ada di kantong saya ini? Coba tulis di kolom komen. Coba tulis. Kira-kira apa ya Romo? Wah pasti duit nih. Wah pasti kunci nih. Wah pasti obat nih. Saudara-saudaraku yang terkasih, di kantong celana setiap imam, dia harus mengantongi sebuah benda yang selalu mengajak dia untuk berdoa, yang selalu mengingatkan seorang imam untuk bersyukur. Nama benda itu adalah rosario. Siapa yang punya kebiasaan seperti saya, selalu rosario tidak pernah lepas dari tangan, lepas dari kantong. Karena apa? Yang saya suka itu fungsi rosario itu macam-macam kok sebetulnya. Karena ada salib kan di setiap rosario. Jadi selalu ada salib di kantong saya yang mengingatkan saya pada kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, cinta Tuhan yang luar biasa kepada saya. Jadi benar saudara-saudara, setiap saya menghadapi lika-liku kehidupan saya, lagi senang sesenang-senangnya, saya lagi berhasil seberhasil-berhasilnya, saya langsung kantongin tangan saya, saya memegang salib yang ada dalam rosario saya ini. Saya langsung bersyukur, terima kasih Tuhan. Ini semua karena kasih karuniamu. Terima kasih Tuhan, ini semua karena berkat-berkat-Mu. Ketika saya menghadapi masa-masa berat, jatuh bangun, harus berjuang, harus belajar, harus struggle dengan kehidupan saya, lagi-lagi tindakan yang sama. Saya masukkan tangan saya ke dalam kantong, tangan saya memegang salib di dalam rosario. Di situ saya dikuatkan oleh Tuhan. Karena apa? Saya ingat bahwa Tuhan juga berjuang buat saya. Tuhan dengan kasih-Nya, dengan perjalanannya di kayu salib, di jalan salibnya 2000 tahun yang lalu, Tuhan juga berjuang buat saya. Yang saya alami ini adalah hasil-hasil perjuangannya. Bagaimana Ia menyelamatkan saya dan juga Anda semua. Jadi saudara-saudara, itu salah satu fungsi dari rosario. Selain itu pasti mengajak kita untuk berdoa rosario. Nah, itu jawaban pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua saudara-saudara. Di depan saya ini ada sebuah pohon besar sekali. Buah ini secara tampilan nggak bagus. Dia tajam. Dia berduri.
Dia keras. Warnanya nggak seindah stroberi, nggak seindah pisang, tapi dalamnya saudara-saudara kalau dibelek, lembut. Apalagi kalau bukan, ini dia buah di depan saya. Ini ada durian. Ini baru jatuh, baru aja jatuh. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita bisa belajar dari buah durian dong. Orang nggak usah tahu kita itu agamanya apa. Orang nggak usah lihat KTP kita. Agamanya Kristen Katolik. Nggak usah. Oh, dia sering baca kitab suci. Oh, dia sering ke gereja. Tetapi dengan melihat tindakan-tindakan kita, bahkan dari jauh orang langsung mengenal kita sebagai murid-murid Tuhan. Itulah hidup beriman, saudara-saudara. Agama dan iman itu ada dua hal yang sama, tapi juga ada irisan yang berbeda. Agama membantu orang untuk beriman. Agama membantu orang untuk mengenal Tuhan, hidup seturut jalan Tuhan. Tetapi iman adalah tanggapan pribadi kita sebagai manusia. Bagaimana kita yang sudah ditebus, kita yang sudah dicintai, kita yang sudah diciptakan oleh Allah, kita yang sudah menerima berkat demi berkat dari Tuhan. Apa tanggapan kita sebagai manusia selain mencintai Tuhan, membalas cintanya? Tuhan tahu persis manusia sangat rapuh dalam membalas cintanya, dalam memegang perjanjian-perjanjiannya. Tuhan tahu persis. Maka dari itu, dari awal sampai akhir, Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu mengirimkan pribadi-pribadi tertentu buat manusia untuk bisa mengenal Tuhan, untuk bisa mengembalikan manusia dari jalannya yang salah, untuk bisa membuat manusia belajar dan belajar bagaimana mencintai Tuhan, bagaimana membalas kasih-Nya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, di antara begitu banyak tokoh-tokoh, manusia-manusia, peristiwa-peristiwa yang dikirimkan oleh Tuhan kepada manusia dalam sejarah, ada satu manusia yang secara istimewa dipilihnya. Memang ada Abraham, memang ada Musa, memang ada Yosua, memang ada hakim-hakim, memang ada raja-raja, ada Raja Daud dan Raja Salomo. Mereka-mereka ini dipilih khusus oleh Tuhan untuk memperkenalkan bangsa Israel kepada jalan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ada juga yang lebih khusus lagi, yaitu para nabi dalam perjanjian lama. Mereka dengan terang-terangan berbicara atas nama Tuhan. Mereka mengingatkan dosa-dosa bangsa Israel. Mereka mengajak Israel untuk kembali ke jalan Tuhan. Secara khusus para nabi dikirim oleh Tuhan untuk menyadarkan umatnya pada perjanjian. Nah, semua tokoh-tokoh yang saya sebut tadi seolah-olah terangkum dalam satu figur yang bernama Maria. Keterpilihannya sebagai Bunda Yesus, keterpilihannya sebagai manusia yang diajak menjadi rekan perjanjian antara Allah dan manusia. Bayangkan kalau Maria waktu itu menolak, tidak mau untuk menjadi rekan sekerja dari Allah ketika menerima malaikat Gabriel. Mungkin tidak terjadi karya penebusan seperti yang kita kenal sekarang. Bayangkan kalau Maria setengah-setengah menjalankan tugasnya. Mungkin juga akan tidak terjadi seperti yang kita imani sekarang ini. Bayangkan saudara-saudara, Maria tidak setegar dalam beriman, menemani putranya sampai akhir. Bisa jadi ceritanya berbeda. Saudara-saudaraku yang terkasih, Maria adalah pola, contoh, teladan, figur yang bisa kita contoh sebagai manusia. Dari situ kita menyadari masing-masing dari kita juga dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk menjalankan tugas-tugas kita sebagaimana yang harus kita jalani saat ini. Kita punya peran-peran tertentu dalam hidup yang harus kita selesaikan sampai nanti akhir perjalanan hidup kita. Bersama Maria,
kita berdoa bersama, kita mengikuti Yesus bersama-sama Maria. Bersama Maria juga kita semakin terbantu untuk mengenal Yesus putranya. Bersama Maria juga kita berjalan bersama Yesus dari Galilea sampai Yerusalem, karena Maria selalu menyertai Yesus. Kemudian juga bersama Maria, kita juga ikut bersama-sama Yesus ketika menjalani jalan salib yang sangat sulit. Romo, iya benar juga ya Romo, hidup saya ini seperti perjalanan Yesus. Dari mengalami sukacita, mengalami keberhasilan, sampai menuju Yerusalem, jalan salib yang berat, sampai akhirnya menderita sengsara dan wafat di kayu salib. Di situ Maria menyertai. Saudara-saudaraku yang terkasih, figur Maria menjadi istimewa karena relasinya yang istimewa dengan Yesus putranya. Tidak ada relasi manusia dengan Yesus yang lebih besar, lebih istimewa, lebih intens daripada relasi Yesus dengan Maria. Maka dari Maria juga kita diajak untuk bisa berelasi yang sama dengan Yesus. Saudara-saudaraku terkasih, sekali lagi saya berbicara bahwa Gereja Katolik tidak pernah menggantikan Tuhan Yesus dengan Maria. Gereja Katolik tidak pernah menyembah Maria, tetapi bersama Maria kita digandeng, kita belajar untuk mengikuti Yesus putranya. Nah, saudara-saudaraku terkasih, kalau ditanya kisah Maria yang mana dalam kitab suci yang paling favorit dalam kehidupan Anda? Kisah Maria yang mana yang paling favorit yang Anda suka? Karena ada banyak ya saudara-saudara, Anda bisa pilih. Mungkin di situ kita bisa mengenal bagaimana relasi kita dengan Tuhan, bagaimana diri kita. Misalnya yang pertama, kalau Anda menjawab dalam kolom komen, di situ Maria berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Saya bisa menebak-nebak, Anda adalah orang yang mudah berserah. Anda orangnya menerima semua kejadian-kejadian dalam kehidupan Anda. Kok Romo Yosef bisa tahu? Ingat saudara-saudara, kita dibentuk oleh iman kita. Kita dibentuk oleh firman Tuhan yang kita baca. Jadi ketika kita membaca betapa taatnya Bunda Maria menerima kabar yang tidak mudah itu, lama-lama kita dibentuk oleh apa yang kita imani. Kita dibentuk oleh iman Maria. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maka kita yang suka dengan peristiwa itu, kita semakin mengenal. Oh, ternyata apa yang diimani oleh Maria sedikit-sedikit hidup dalam kehidupanku. Itu keren. Lalu yang kedua, ketika Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya, saya tebak-tebak lagi, bisa jadi Anda adalah orang yang supel, orang yang suka berbagi, orang yang suka bersahabat, orang yang mudah bergaul. Ya apa enggak? Iya juga ya Romo, kok bisa betul? Karena tampak di situ Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya dalam sebuah relasi persaudaraan, relasi persahabatan, saling membantu meskipun dua-duanya sedang dalam pergulatan atau pergumulan yang gak mudah. Tapi di situ Maria selalu membantu. Itulah pribadi Anda. Kemudian Maria menyanyikan kidung. Siapa yang suka di situ? Anda orangnya ceria. Anda bisa mengolah kehidupan Anda. Kalau susah, Anda tetap tidak kehilangan keceriaan Anda. Kalau Anda senang, Anda akan mengungkapkan itu, menceritakan itu kepada yang lain. Seperti Maria menyanyikan kidung Maria. Kalau Anda suka dengan peristiwa Maria melahirkan Yesus, bisa jadi Anda suka sama anak-anak. Anda orangnya periang, disukai oleh anak-anak karena Anda juga menyukai anak-anak. Anda bisa cocok menjadi sekolah bina iman karena membawa anak-anak pada Yesus. Kemudian kalau Anda suka Maria dan Yosef menyingkir ke Mesir, bisa jadi Anda orangnya tabah, setabah Maria. Ketika baru melahirkan, lagi seneng-senengnya, harus menghadapi cobaan demi cobaan, pergi ke Mesir karena
menghindari Herodes. Seperti Maria yang tabah, Anda juga adalah pribadi yang tabah. Kemudian juga ketika Maria mencari Yesus, ketika Yesus hilang pada waktu usia 12 tahun di bait Allah, bisa jadi Anda orangnya tekun. Setekun Maria mencari Yesus puteranya sampai ketemu. Romo kok lama-lama keren ya. Banyak juga ya peristiwa Maria yang ternyata saya juga baru engeh. Banyak saudara-saudara, tokoh Maria banyak hadir muncul disebut dalam kitab suci. Bukan tokoh main-main ini. Kemudian juga kalau Anda suka kisah ketika Maria hadir dalam perkawinan di Kana, meminta Tuhan Yesus putranya untuk melakukan sesuatu ketika mereka kehabisan anggur. Anda orangnya suka menolong, mau ribet, mau capek, nggak bisa diem aja ketika melihat orang lain sangat membutuhkan. Itu diri Anda. Anda juga seorang pendoa yang luar biasa. Anda kalau punya keinginan, Anda akan berdoa sampai jawaban-jawaban Tuhan menjadi nyata dalam doa-doa Anda. Betul apa enggak? Kemudian juga kalau Anda suka peristiwa ketika Maria mencoba untuk menjemput Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang mengalami penolakan dari orang-orang sebangsanya. Dianggap menyembuhkan dengan menggunakan kekuatan Beelzebul. Di situ Anda adalah pribadi yang suka melindungi, yang selalu hadir dalam kesusahan orang lain. Meskipun itu juga membawa masalah untuk hidup Anda. Nggak tahu benar apa enggak? Ya benar juga ya Romo. Seringkali saya bantuin orang kok saya jadi terlibat masalah. Bisa jadi disitulah kehadiran Anda sangat membantu orang-orang yang sedang dalam masalah. Kemudian juga kalau Anda suka kisah Maria berdiri di bawah salib, saya bisa menebak Anda orangnya tegar setegar batu karang. Kalau Anda sudah punya prinsip, Anda akan mempertahankan prinsip itu, menjalankan prinsip itu. Anda bukan orang yang mudah goyah, pelintat-pelintut, sana beda, sini beda, tetapi setegar batu karang. Di situ Anda punya modal luar biasa dalam beriman. Kemudian juga yang terakhir, ketika kalau Anda suka ketika Bunda Maria hadir di kisah para rasul berdoa bersama murid-murid Yesus yang lain. Di situ saya bisa menebak Anda adalah seorang legioner, pecinta Bunda Maria. Anda seorang pendoa yang luar biasa yang selalu senang berkumpul dengan komunitas, dengan sel ataupun sebuah persekutuan. Entah berkegiatan, berdoa, bernyanyi bersama, apapun itu dalam tindakan-tindakan iman. Anda suka kebersamaan, Anda gak suka sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, itu salah satu bantuan untuk mencintai firman Tuhan, semakin mengingat firman Tuhan dan juga memahami, mengerti, dan juga menjalani firman Tuhan sebagai pelaku firman. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati Anda. Salam.